memang kalau dibilang Dajjal sudah hadir itu ya memang sudah hadir. Karena Dajjal menjadi mata satu ya, seperti ini mata satu akhirnya. Daerah, dan ini menjadikan kesepian yang sangat akut ternyata di teman-teman. Kalau dulu itu keriuhan itu adanya di luar, sehingga para pemikir masuk ke gua-gua, dia harus menulis di ruang-ruang sepi, di ruang-ruang sunyi. Kudu di penjara heula gitu ya. Karena memang keriuhannya ada di luar. Sekarang sebaliknya, keriuhannya ada di dalam. Maka harus kemana sebetulnya para penulis itu? Menurut saya para penulis sekarang memang harus konkret turun ke lapangan, ke masyarakat. Saya punya semangat ketika medsos rame, punya semangat ketika harus turun ke masyarakat. Kalau kemarin masa COVID 2 tahun, di kami di sini ada sebuah kesadaran bahwa pasca COVID ini akan ada yang lebih bahaya daripada virus, yaitu sikap-sikap individual yang akan muncul. Dari kesadaran itu, maka selama COVID, kegiatan malah semakin ramai. Sebaliknya sebelum COVID itu biasa-biasa. Setelah COVID, ketika COVID, kami malah semakin ramai dan harus berbenturan dengan gugus tugas. Karena apa? Karena ini bahaya gitu COVID itu, bukan virusnya yang berbahaya itu. Kebayang nggak kawan-kawan, mungkin anak SD dulu belajar pakai HP, ngantor pakai HP. Di sini ada wartawan itu, Romi, wartawan Tempo. Saya tidak mengada-ngada, dia beli kopi 1 set itu pakai HP, karena dia harus terus di komputer. Dia beli 1 set kopi sama rokok 1 bungkus itu harus pakai HP, datang GoFood lah. Bagi saya, wah ini mengerikan, berbahaya. Anak-anak pakai HP belajar, yang kerja ngantor pakai HP, pada ruangannya masih ada di sana, tapi dia harus pakai Zoom, tapi ruangannya berbeda, padahal masih satu lokal gitu. Nah, dari kesadaran itu, maka bentuk perlawanan kami itu adalah harus membuka ruang-ruang publik, dan akhirnya harus berbenturan dengan gugus tugas. Dan lucunya, satu kejadian di Hajat Lemur Kawalu, gugus tugas tidak mengizinkan, tapi acara silakan berlangsung, tapi tidak mengeluarkan izin. Dan yang hadir wali kota, Dandim, Kapolres, semua hadir. Mereka gugus tugas, dan menjadi lucu gitu loh. Dan kami menerangkan di sana bahwa ini harus terus dihidupkan. Ruang-ruang publik harus terus dihidupkan. Karena apa? Karena yang berbahaya itu bagi generasi. Dan betul kejadian sekarang, bagaimana anak sekarang ketergantungan terhadap HP, bukan lagi belajar sekarang. Dulu awalnya memang belajar, anak SD, SMP belajar awalnya. Kesininya sudah bukan lagi belajar, sekarang udah main game. Nah, ini akan berbahaya menjadi karakteristik anak nanti ke depan, sehingga bagi kita yang memang mempunyai pemikiran dewasa, punya tanggung jawab bukan lagi pada wilayah personal, tapi wilayah publik. Wilayah bagaimana masyarakat 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, kesadaran-kesadaran ini harus muncul menjadi sebuah konkret kegiatan-kegiatan di masyarakat, membuka ruang-ruang publik. Kegelisahan ini sebetulnya ada di ibu-ibu. Coba tanya ibu-ibu bagaimana kondisi anaknya, bagaimana dia gelisah dengan yang namanya gadget gitu, yang namanya HP. Dia sangat gelisah, dan di kampung-kampung pun menjadi sepi, sehingga muncullah kebudayaan kita sekarang ini apa sebetulnya. Kebudayaan kita, kalau kita runut kebudayaan kita saat ini, kebudayaan pasca 2000 aja lah ke sini, apa sebetulnya? Sangat tidak bisa sekarang kita membaca itu, karena karakteristik orang Tasik tidak jauh berbeda dengan Jakarta, bahkan dengan Amerika dan Arab mungkin akan sama, karena dunianya satu di sini, sehingga akan menjadi sama gitu loh karakternya, apanya. Terus yang terjadi lagi, orang menjadi sangat sensitif karena tidak biasa berdiskusi. Orang sangat sensitif dan tidak bisa berbicara di ruang-ruang publik seperti ini. Mereka benar noroweco di medsos, tapi ketika bertemu tidak ada suara dan sangat sensitif. Tersinggung sedikit
dia marah, tersinggung sedikit dia marah. Dan yang terjadi akhirnya di kampung-kampung itu, di masyarakat itu menjadi masa bodoh terhadap kondisi individu orang. Tetangga kalau ribut sudah tidak lagi tetangga yang lain untuk mendamaikan, tidak ada. Sehingga muncullah akhirnya pembunuhan. Tidak sedikit yang membunuh, misalkan istri membunuh suami, anak membunuh ibu, membunuh bapak, dan itu tidak bisa diwanti-wanti dulu oleh tetangga gitu loh, bahwa di sini ada indikasi untuk terjadi pembunuhan, sehingga orang sudah tidak lagi peduli terhadap kondisi itu. Seolah-olah kalau kita terlibat itu, waduh, kita jadi terlibat pada persoalan keluarga orang, seolah-olah. Padahal punya tanggung jawab kita untuk menyelesaikan itu. Apalagi ada yang kelaparan. Tetangga wali kota di Bojong waktu itu ramai di koran, ada yang kelaparan. Itu kan 40 rumah itu akan menjadi dosa, bukan hanya yang zina 40 rumah dosa itu. Yang kelaparan pun 40 rumah itu akan menjadi dosa. Sehingga menurut saya ini hilangnya ruang-ruang kolektif masyarakat, ruang-ruang publik. Ini harus menjadi sebuah penyadaran masyarakat. Kita tidak bisa menghindari adanya medsos, ini tidak bisa dihindari. Tapi setidaknya ada kantor lain, ada ruang lain untuk menjadi sebuah ruang pencerahan. Sehingga memang kalau dibilang Dajjal sudah hadir itu ya memang sudah hadir. Karena Dajjal menjadi mata satu ya, seperti ini mata satu akhirnya. Nah, kita harus melawan untuk menghentikan datangnya kiamat dengan cara ya membuka ruang-ruang publik, ya memperlambat datangnya kiamat lah. Pertemuan-pertemuan seperti ini ya memperlambat datangnya kiamat. Dan di masyarakat sudah tidak ada lagi, anak-anak sudah ya kumpul-kumpul tapi sendiri-sendiri. Orang tua sama, di rumah ya bapak main HP, ibu main HP, anak main HP. Sehingga memang ya dialog itu sudah tidak lagi nampak. Maka jangan disalahkan kalau anak kita satu saat itu sudah tidak lagi seperti kita, sudah tidak bisa lagi dirunut. Kalau dulu itu yang di mana di Cikalong misalkan, oh pantasan jika anak nasi somad, karena memang menurun gitu, karakternya menurun. Sekarang sudah tidak bisa lagi dibaca anak kita ini akan seperti kita gitu, sudah tidak bisa lagi seperti itu. Nah, teori-teori apapun menurut saya pada akhirnya akan mengerucut pada sebuah kondisi masyarakat kekinian, sekalipun itu ditulis oleh Rasulullah sekian abad yang lalu atau para pemikir-pemikir lain, maka akan mengerucut pada kondisi saat ini yang harus diselesaikan oleh semua dan terutama memang para pemikir. Dan ini apakah pemerintah mengetahui hal ini? Mengetahui, tapi ternyata saya melihat pemerintah tidak ada sebuah solusi untuk hal ini. Hal yang terkecil misalkan seperti bukan persoalan adanya misalkan apa kendaraan online apa? Gojek. Iya, nama disebutnya nama? Ya, Gojek itu apa disebutnya teh? Ya, kendaraan online lah ya. Online itu sampai saat ini peraturannya belum ada, belum jelas. Padahal itu akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, bagaimana yang namanya kendaraan publik sudah tidak ada lagi, angkot sudah sepi. Padahal di angkot itu sangat berbeda kondisinya ketika orang bertemu, bersapa, saling melirik. Saya merindukan bagaimana saya berhadapan dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang bau kelek, dengan ibu-ibu yang mau ke pasar, dengan anak-anak yang harum, dengan perempuan yang harum. Dan itu menjadi sebuah kondisi masyarakat gitu. Nah, hal seperti ini saya pikir kita punya tanggung jawab besar untuk melakukan sebuah pertemuan-pertemuan dan memberikan sebuah pemikiran-pemikiran terhadap publik. Dan alhamdulillah ada Kang Budi, sehingga menurut saya ini bisa disampaikan ke hal yang lebih luas. Kalau pertemuan kita konsisten, apalagi menjadi tulisan, tidak hanya menjadi video ada tulisan. Asal kita konsisten, menurut saya setiap bulan terus berlangsung, mudah-mudahan ya ada hikmahnya lah. Apalagi kalau saya punya kesiapan kalau pada wilayah agenda kegiatan. Misalkan kita punya gagasan membuat sebuah ruang-ruang publik. Karena sangat semangat saya sekarang ini masuk ke kampung-kampung untuk membuka ruang-ruang publik itu. Dengan cara misalkan membangun kembali hajat lembur. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang saling berbagi.
Kalau dulu kan berbagi tetangga bawa ini, bawa ini. Akhirnya sekarang dicoba tidak lagi berbagi seperti itu, tapi membawa makanan masing-masing terhadap satu acara dan dimakan bareng-bareng, dan membangun panggung bersama-sama, dan membersih kampung bersama-sama, hal semacam itu. Sekarang agak susah, sehingga saya punya semangat untuk itu. Dan saya sempat menyampaikan kepada Pak Dandim karena dia punya punya komando ya pada tingkatan bawah, menghidupkan kembali pos ronda, tapi tidak lagi menjadi pos ronda, pos kamling, tapi menjadi ruang publik. Misalkan di sana menjadi perpustakaan, di pos kamling itu agak diperlebar, di sana menjadi ruang pertemuan ibu-ibu, pelatihan ibu-ibu. Kalau di setiap kampung, di setiap RT, di setiap RW itu bisa diinstruksikan, dihidupkan kembali, misalkan pos kamling atau menjadi ruang publik yang namanya balai kampung, itu setidak, dan jangan ada wifi, bahaya itu. Di sana bisa terjadi ibu-ibu misalkan pelatihan menjahit. Dulu orang miskin itu semiskin-miskinnya apapun, dia di rumah, cobalah ingat ibu kita punya benang, punya jarum. Yang strata masyarakat yang agak tinggi sedikit, dia punya mesin jahit, bukan untuk menjahit dari luar, tapi untuk kepentingan di rumah. Sekarang tidak ada. Ibu-ibu sudah tidak lagi bisa menjahit kancing misalnya ini. Sehingga ketika ini sudah tidak, dibuang, beli yang baru. Daya hidupnya hilang. Nah, membangun kembali itu, misalkan gagasan, kita memunculkan gagasan kepada pemerintah misalkan untuk membuat ya semacam balai kampung lah, kalaupun tidak di setiap RT, di setiap RW, untuk, dan alhamdulillah ini sudah terbukti di Cinta Rasa. Saya dengan Mang Obe coba bikin di sana balai kampung, dan dia bikin balai RW, dan di sana ibu-ibu ada pertemuan seminggu sekali, kemudian bapak-bapak, pemuda, sampai gang-gang itu digambar dari SMP SMA 1 ke dalam digambar. Artinya ada pertemuan, tidak lagi orang sendiri-sendiri dan sangat sensitif. Akhirnya keributan yang muncul sedikit-sedikit disinggung, kayak kasus di Amerika sekarang, tersinggung akhirnya membunuh, menembak gitu kan. Kan terjadi sekarang menembak karena ditegur oleh tetangganya, berisik, akhirnya ditembakin semua karena sangat sensitif. Nah itu mungkin ya semacam kegelisahan lah Kang Nijal. Iya baik, terima kasih. Sangat kontekstual dan faktual apa yang disampaikan oleh Kang Acong. Jadi saya jadi teringat bahwa memang apa namanya boleh jadi hidup kita sekarang ini lebih banyak di wilayah fiksi daripada fakta gitu. Di wilayah simulasi, simulacrum lah kalau bahasa Baudelaire, di wilayah itu. Dan tetapi sisi lain kita tidak bisa untuk keluar dari arus ini ya, karena ini memang maunya zaman sekarang. Kalau misalkan anak saya tidak bisa mengoperasikan satu aplikasi untuk tes online, tertinggal juga. Jadi memang zaman sekarang menuntut kita untuk, tadi saya kemarin sudah sampaikan ya, mungkin seperti Alan Kabut begitu. Surat Alan Kabut, di dalam itu tuh ada kisah tentang laba-laba betina yang kalau sudah bersetubuh dengan jantan itu dimakan. Betapa buasnya laba-laba betina begitu. Menghilangkan jejaknya. Untuk anaknya pun dimakan sama laba-laba. Artinya kan jaring itu web. Di jaring itu web. Saya sih metafor begitu itu disrupsi. Metafor. Nah, bagaimana caranya laba-laba jantan saya yang bersetubuh dengan internet disrupsi. Laba-laba betina itu saya metaforkan internet gitu. Saya bersetubuh dengan internet itu, dengan laba-laba jantan, dan saya tidak ingin dimakan oleh si laba-laba jantan. Dan di dalam Alan Kabut itu, si laba-laba jantan itu mengelabui laba-laba betina dengan cara melakukan tarian sambil mundur. Jadi tidak sadar bahwa si laba-laba betina itu si laba-laba jantan itu menghindar untuk dimakan. Nah, berarti situasi sekarang kita ya harus seperti laba-laba jantan, menari sambil
Mundur. Nah, Strategi. satu metafor lagi Strategi. selain al-ankabut itu tentang laba-laba betina adalah metafor tentang berselancar. Mau tidak mau masuk ke internet itu kita disebutnya sebagai peselancar. Berselancar berarti kan harus punya alatnya. Nggak bisa kita berselancar tanpa alat. Yang kedua harus tahu tekniknya. Orang pertama naik nggak bisa, pasti labuh dengan selancarnya. Berarti kan harus punya teknik, punya gaya dan sebagainya, pengetahuan. Nah yang ketiga, jadi metafor itu sangat pas banget. Karena apa? Karena ada 3 kemungkinan. Satu, dia empat. Yang ketiga adalah arusnya harus tinggi. Gak bisa kita berselancar di lautan, di pantai dengan ombak yang tenang-tenang saja. Nah ini situasinya kan seperti sekarang. Per detik berapa konten diunggah, terus diunggah ulang. Kan maunya internet kan begitu, diunggah ulang nggak, biar dapat kapital di balik itu ya. Nah, diunggah ulang. Dan Indonesia itu cenderung karena kelisanannya kuat masuk ke dalam media sosial, cenderung share and reshare-nya dahsyat. Mengkonsumsi bukan Ya, memproduksi jadi ya jadinya. mengunggah ulangnya yang paling dahsyat itu. Diunggah ulang, apapun itu, mau berita, mau apa dan sebagainya. Nah, saring. Berarti kan kita sebagai laba-laba jantan ada 3 kemungkinan. Bisa bermain, berselancar di arus yang kuat itu. Yang kedua, labuh terus berenang sampai ke tepian. Yang ketiga, dilelep. Itu bisa berenang, matilah di lautan semesta informasi ini. Nah, saya pikir 2 metafora ini menarik untuk. Nah, sebagai orang tua bagaimana ya? Ya, setiap orang punya jurus, setiap orang tua punya punya skill-nya masing-masing begitulah. Dan ini pakarnya ada di depan kita, pakar digital, ibunya dia Kang Dudi RS, menghasilkan. Tapi yang tadi itu yang al-ankabut itu kan sebetulnya memang menggambarkan kondisi sekarang kan, era disrupsi, saling memakan itu kan. Jadi datang yang baru, kemudian ya yang lain mati kan. Nah itu kontekstual begitu, era disrupsi gitu. Nah persoalannya bagaimana kita membedakan digitalisasi dan transformasi digital begitu. Ini kan hal yang berbeda gitu. Kalau kita terjebak tanpa masuk ke sana, itu dililit oleh digitalisasi, ya banyak korban nanti yang seperti tadi dikhawatirkan. Tetapi kalau kita sebagai pengguna paham betul gitu dan menggelutinya, menghayatinya, itu akan terjadi yang namanya transformasi digital gitu. Selancar yang ulung. Nah itu dia, optimalisasi gitu. Tadi berselancar kan perlu kecepatan gitu, harus cepat. Kalau lambat dia dilelep gitu. Nah, iya terbanting gitu. Dan ketika berselancar kan kita butuh keseimbangan supaya seperti halnya naik sepeda kan gitu. Tanpa keseimbangan ya sama terbanting juga. Nah ini barusan saya ketemu teman-teman di Parigi. Ini dalam konteks ini, jadi membuat inkubasi kelompok kecil. Bagaimana kita menyikapi artificial intelligence, nah gitu kan, karena itu tidak bisa ditolak. Sekarang ya para kreator, seniman itu gelisah kan, disrupsinya itu langsung. Jadi sebagai kreator manusia, dia ya didisrupsi kan oleh artificial intelligence, instan sekali gitu. langsung jadi bikin teks, bisa bikin Puisi juga bisa. ya kayak gitu lah, seolah-olah diliput oleh nonsernya dari mancanegara gitu, kayak gitu itu bisa kan seperti itu. Nah semalam kami berkemah, ini juga dalam salah satu ikhtiar yang tadi itu. Di satu sisi digital itu memang sudah, kita tidak terbatas lagi kan, tidak ada ya, ruang dan waktu itu sudah dilipat gitu. Kalau kata puisi Kang Acep ya, melipat jarak dan lain-lain, itu sebetulnya di puisi kita, penyair kita sudah menggambarkan itu. Nah bagaimana supaya teman-teman itu dia juga masuk ke wilayah itu, tetapi tetap menjaga
kemanusiaan, ruhnya gitu. Nah, semalam kami berkemah, bertemu. Nah, teman-teman datang ke sana naik kolbak, jadi bisa dibayangkan lah suasana kolbak itu lebih dahsyat ketimbang suasana dalam angkot kan. Jadi relasi orang-orang di bak itu lebih ekspresif gitu ya, mereka sepanjang jalan ada perbincangan dan sambil ya gitulah gitu. Ngawangkong di kolbak itu kan gitu. Nah, itu diciptakan. Jadi sejak berangkat mereka sudah masuk ke wilayah, sebetulnya ini boleh jadi yang dimaksud dengan revolusi 5.0 itu. Nah, kita sekarang itu ada di 4.0 kan, yang tadi itu tuh selesai di sana. Semua jadi manusia online gitu ya, masuk ke dunia media sosial. Nah, yang sosialnya itu kan kini dihadirkan lagi. Jadi ada revolusi 5.0 gitu kan. Jadi revolusi dikembalikan. Jadi sebetul itu yang dihadirkan. Makanya memang harus diseimbangkan. Dan di teman-teman barusan itu kita bahas bagaimana perkembangan teknologi, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, jangan sampai ya orang-orang jadi, kalau istilah Bung Nijar itu kleptotex gitu ya. Tetapi paling tidak bagaimana yang sederhana lah, yang ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi boleh itu digunakan sebagai tools, sebagai perangkat. Tetapi kita juga di sana ada modifikasi, ada kreativitas lain. Jadi yang namanya transformasi, alih wahana itu jadi tetap terjaga gitu dan hadir, otentik gitu. Jadi ya yang menyiarkannya, yang jadi announcernya mereka gitu, ya gitu, hadir gitu. Bukan rekaan digital kayak gitu, tapi otentik, orangnya ada gitu, yang dibahasnya ada gitu, dan mereka memanfaatkan data-data digital ini sebagai referensi kan begitu. Dan kita juga tidak lepas dari itu. Jangankan di era digital, di era konvensional dulu juga yang namanya kleptotex versi Bung Nijar itu terjadi kan, plagiarisme dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang sudah ngejeblak begitu kan, itu lebih ini lagi kan, difasilitasi begitu. Jadi sebetulnya kita bisa santai saja kalau menyikapinya dengan tepat begitu. Dan itu luar biasa Al-Ankabut itu. Jadi semakin menebalkan keimanan pemeluk teguh ya gitu. Ternyata memang betul, itu kan era disrupsi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, yang dilakukan barusan itu sebetulnya untuk menjawab itu. Dan ketika pulang mereka ya bergembira begitu. Ada semangat gitu kayak gitu. Dan selama 6 bulan terakhir ini konsistensi terjaga begitu. Mereka berkarya gitu. Walaupun ini baru inkubasi gitu, di lingkup kecil saja. Nah, suatu saat bisa jadi getarannya semakin menguat, bisa meluas juga. Nah, kebetulan kan teman-teman ya yang anak-anak sekolah ini kan sekolah kan, barusan kan gitu ya. Anak sekolah ini kan keluar masuk nih, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tahun depan yang 12 keluar, masuk lagi yang baru, dan itu kita sedang mencoba bagaimana mereka ini nanti menjadi kuman kapital. Kalau kita mau membangun agar mereka sebagai orang-orang kreatif, dan ketika keluar mereka tidak gagap gitu, mandiri gitu ya, dan bahkan kita akan mencoba merajut alumni itu menjadi sebuah jejaring networking sebagai human kapital gitu, dan kita kelola nih karya kreatifnya gitu, disalurkan gitu. Jadi sebetulnya kita bisa menyikapi itu. Sebelum pandemi kita pernah diskusi tuh di Hotel City waktu itu, dan waktu itu kita ngobrol tentang panggung virtual gitu. Kita sama sekali tidak menduga bakal terjadi sasalan yang berdebah itu kan gitu. Ya kan, tapi kita waktu itu ngobrol tentang ini, tentang
panggung virtual, dan sebetulnya itu ternyata memang terjadi kan gitu. Kegelisahan Kang Acong gitu. Ya baik, terima kasih. Semakin mendalam apa yang kemudian kita bicarakan, saya jadi teringat atas sensus yang kemudian digembar-gemborkan oleh pemerintah mengenai demografi, bonus demografi. Itu 2045 komposisinya 70% usia 16 sampai 54 kalau tidak salah. Nah, sisanya 30%-an tidak produktif, remaja, dan satu lagi para manula. Di tahun 2045 cucu kita ke depan menjadi lebih mandiri. Nah, kemarin saya main ke Kang Dok MJ lama, yang tadinya mau sejam menjadi 3 jam lebih ya. Jadi kita sampai diskusi tentang the third way dan sebagainya. Alvin Toffler semua dibahas. Sampai caprak gitu ya, sama Dok MJ teh, sama dia mengeluarkan referensi, bawa bukuna, bukuna dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya yaitu tadi sampai pada kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. MJ itu bahwa ini arus kebudayaan sekarang ini kembali ke awal, ada pos setelah pos ini gitu loh. Apakah kita sedang siklis kembali ke peradaban yang dulu gitu, atau memang ada sesuatu di depan yang semua orang belum bisa baca gitu loh. Nah, itu belum bisa terjawab ya, Dok. Gimana tuh kemarin teh? Iya, maksudnya gini, para teoritisi sosial juga ada kemandegan kan dalam teori sosial juga melihat perkembangan ini gitu. Artinya ketika dalam misalnya Abi ya yang mengikuti sosiologi, ada sosiologi postmodernisme ini ya pasca ini kan belum terjawab seperti apa pergaulan manusia gitu pasca sekarang itu. Karena sekarang juga kan kita kan merasakan memang banyak persoalan dengan lahirnya teknologi informasi itu satu sisi ya, di lain sisi juga ada positifnya gitu kan. Tetapi untuk melihat pergaulan siklus tadi setelah postmodernisme ini, para teoritisi sosial itu belum bisa memprediksi seperti apa. Apakah memang teori Witirin Sorokin yang siklus itu berlaku gitu kan muter gitu ya. Kalau siklusnya mungkin berlaku ya, tapi perubahannya belum bisa ditebak. Abi mungkin seperti itu karena apa? Karena ada teknologi. Kalau perilaku mungkin ya. Tapi siklus. yang kita baca juga misalnya kalau kita flashback ya ke belakang, melihat orang-orang masa lalu itu kan peradaban masa lalu kan canggih gitu kan. Kayak lihat aja peninggalannya misalnya Borobudur atau mungkin di luar juga banyak. Itu kan soal teknologi ya. Maksudnya itu pertanyaannya teknologi seperti apa untuk menjelaskan itu. Kemudian pergaulan seperti apa di situ kayak model kita gitu kan. Kalau misalnya siklus gitu ya. Ada memang teknologi itu sudah ada sejak dulu gitu kan. Karena memang buktinya kan tadi ada. Ya sama dengan virus ya, dulu juga sudah ada. Sekarang kembali lagi bangkit ya. Tapi kalau saya lihat kegelisahan Kang Acong itu bukan kegelisahan, tapi itu propaganda hari kiamat. Jadi tanda-tanda ya. Saya lebih di mana? Kalau sudah pasti. Enggak, di mana di sini ada Dajjal. Karena apa? Zaman postmodern itu memunculkan tokoh-tokoh lokal yang dia mencintai kearifan lokal, dia akan kembali ke lokal, kearifan lokal. Dan jika dia militan, maka itu akan tumbuh agama baru, agama lokal dan nabi lokal. Jadi kalau zaman sekarang ini ada yang ngaku-ngaku jadi nabi itu biasa. Karena apa? Dia udah ingin lepas dari postmodern. Ya, Camis juga sama ada. Di Camis kan ada yang seperti itu. Jadi itu banyak kan. Kemarin Kang Godi ngobrol jeung ngajatnya. Kang Godi ngobrolkeun bahwa aya semacam kelompok sekte yang gitu. Kalau di itu teh Indramayu mah ada Dayak Segandu. Di Camis juga ada. Kemarin sampai ke tengkorak Pindung harus diliput. Cek Kang Godi ya mah ngobrol gitu. Tapi saya belum melihat secara langsung. Memang itu akan tumbuh. Itu akan tumbuh kalau kita tidak bisa mencegahnya.
Kenapa? Karena mereka melihat keluar. Kalau di luar udah terjadi pang kayak dulu ya, pang. Di orang kan pang teh, pang ripuh nah. Pang nah. Ya, jadi sebenarnya itu gini Kang, Augas Comte juga sebagai penggagas teori sosiologi, ya, dia kan mengidentifikasi tiga tahap tiga tahap perkembangan perubahan manusia kan. Dari tahap teologi, kemudian yang kedua adalah mistis ya, dan ketiga sekarang yang kita jalani yaitu positivisme. Nah, apakah ini juga tadi misalnya ada satu lagi apa, atau memang balik lagi ke persoalan yang tadi misalnya teologi itu balik dikembali lagi gitu kan. Cara berpikir terutama ya. Kalau Sekarang itu kan susah diprediksinya kayaknya. Kalau melihat orang yang militan karena masa lalu ya, mistik dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di Bali kan itu udah lumrah dari dulu sudah ada. Cuman di wilayah kita, Jabar lah, jangan terlalu jauh Jabar. Itu tumbuh ya kayak begitu. Nah, bahkan sampai begini kemarin terakhir penutup ngobrol dengan Kang MJ itu bagaimana peran agama. Kita berbicara agama transformasinya seperti apa, karena jangan-jangan dengan era positivisme ini yang segala sesuatunya harus logis, sementara agama kan modus operandi pengetahuannya adalah keimanan yang kemudian lalu dirasionalisasikan, dijadikan menjadi sesuatu yang logis. Itu sampai ke sana ya diskusi kita ya, sampai masa depan agama nanti seperti apa. Ya, saya sangat menikmati lalu lintas pembicaraan hari ini, semakin menarik dan semakin mengernyitkan dahi saya itu. Atas kegelisahan dari banyak fenomena yang kita hari ini berkontemplasi gitu. Tadi saya mencoba menyederhanakan bahwa era disrupsi yang tidak bisa dan tidak boleh dihindari, melainkan harus direspon secara positif. Dan faktanya kita tadi sama diskusikan bahwa kalau soal teknologi kan soal the man behind the gun gitu. Bahwa ada sisi teknologi itu ternyata membentuk individualisme tadi gitu. Lalu saat bersamaan saya sering merenungkan sebetulnya bagaimana kita mengindonesiakan Indonesia hari ini gitu ya. Yang di tengah kemajuan yang luar biasa, kemudian arah kehidupan terutama berbangsa bernegara Indonesia itu seperti apa. Nah, tentu tadi bahwa era disrupsi yang tidak bisa dihindari ini, tadi ada contoh fenomena ternyata individualisme gotong royong hilanglah, kemudian individualisme dan sebagainya. Sementara di satu sisi kita negara yang kaya dengan budaya sesungguhnya. Seperti bagi saya hari ini bagian dari silih asah nih, ya, saling mencerdaskan gitu, melalui topik hari ini. Nah kemudian tadi Kang Nijar menarik sekali menyinggung soal bonus demografi di 2045 yang tentu kita belum bisa tahu sebetulnya apakah kita termasuk yang bisa merespon ini secara baik atau tidak gitu. Bahwa 2045 diprediksi Indonesia menjadi negara keempat, yaitu berpulang kepada kita sebetulnya apakah bisa atau tidak. Ya mungkin asumsinya ketika disebutkan sebagai negara ekonomi keempat, asumsinya bisa merespon itu. Kalau tadi sempat disinggung, saya melihat selalu ada perbedaan gitu. Ketika yang tadi disebut globalisasi itu the borderless world, ternyata persaingan kita sebagai negara berkembang itu selalu ketinggalan dengan negara maju. Kan sebetulnya bagi negara maju itu globalisasi itu mulai 2010. Kita masuknya di 2020, ada selisih 10 tahun gitu. Nah, bagaimana mengejar ini? Ya, tentu ini ketika dipraktikkan dalam banyak hal. Kalau tadi sudah menyinggung masalah agama bagaimana, itu udah lebih dalam lagi itu ya. Dan tentu Indonesia sebagai negara yang besar yang potensial ya. Tentu harus tadi kembali ke kita, apakah kita bisa merespon ini secara baik atau tidak.
banyak nilai-nilai lokal yang memang luntur hari ini gitu. Ketika kita bicara sebagai sebuah bangsa. Tadi dicontohkan soal Borobudur ya. Ditanyakan tadi kan bagaimana sebetulnya kecanggihan teknologi pada saat itu tuh bagaimana gitu ya. Apakah lebih maju yang dulu atau yang hari ini? Hari ini nggak ada yang bisa membangun seperti Borobudur gitu ya. Mungkin dulu nggak ada yang bisa membuat katakanlah ke teknologi yang tercanggih hari ini pesawat ulang-alik, kita nggak tahu ya apakah dulu ada yang seperti itu dan dan sebagainya gitu. Nah ini tantangan besar gitu ya ketika mengaitkan antara energi disrupsi dengan persoalan bagaimana mengindonesiakan Indonesia dalam arti seutuhnya seluruhnya gitu ya. Sehingga ya sekurang-kurangnya kita bisa memberi kontribusi atau paling tidak ya ruang-ruang pemikiran seperti inilah menjadi hal yang sangat baik yang saya kira perlu terus dikonsistenkan.